Selamat pagi teman-teman stroke. Pagi ini setelah saya latihan jalan kaki menempuh jarak kurang lebih 1 kilometer dengan jangka waktu kurang lebih 1 jam, saya kembali ke teras rumah melanjutkan latihan untuk pendinginan, tapi sekaligus untuk latihan tangan. Karena selama latihan jalan kaki, lebih banyak yang dilatih adalah kaki, lebih fokus kepada otot kaki, sedangkan untuk tangan masih terbatas. Sehingga pada saat setelah jalan kaki biasanya saya lanjutkan di teras rumah untuk latihan tangan. Walaupun seperti ini, saya juga masih lanjut dengan latihan untuk kaki, dengan harapan penguatan latihan ini bisa membantu saya untuk menambah kekuatan di otot betis dan paha, juga untuk membantu memperbaiki pola jalan, terutama di pergelangan kaki yang kadang pada bagian telapak kaki saya sekitaran jempol kaki masih sering terangkat atau belum merapat pada saat jalan kaki. Setelah itu saya lanjutkan dengan latihan untuk lengan. Puji Tuhan, sampai saat ini lengan saya sudah mulai terangkat. Menjelang 1 tahun 2 bulan stroke saya, lengan saya sudah bisa diangkat. Padahal yang sebelumnya, kalau latihan sangat susah untuk mengangkat sampai seperti ini. Sangat bahkan sakit biasanya di sekitar pundak. Namun sampai saat ini setelah latihan yang rutin saya lakukan, sekarang saya sudah bisa mengangkat tangan saya ke atas, lurus, tidak ada rasa sakit lagi di pundak. Latihan ini rutin saya lakukan setiap hari. Setelah latihan jalan, saya kembali melatih lengan saya. Sebelumnya latihan ini sangat susah saya lakukan. Apalagi saya sudah sampai di tahap spastik untuk tangan dan kaki. Sehingga sebelumnya ini sangat susah, bahkan tangan saya kadang bergetar untuk diangkat, atau bahkan mungkin kadang hanya sampai di depan dada, sebatas dada, ya seperti ini. Tapi puji Tuhan saya sudah bisa mengangkat sampai ke atas, atau kadang bisa sampai ke atas, kadang masih harus membantu dengan tangan kanan, karena kebetulan saat ini stroke saya yang kena dari sebelah kiri, tangan dan kaki kiri. Dan seperti ini perkembangan saya sudah bisa mengarahkan tangan saya ke arah samping yang sebelumnya sangat susah untuk saya lakukan. Sangat susah, bahkan bukan tidak bisa saya angkat. Jadi mulai perlahan bisa angkat tangan, lama-lama sudah bisa angkat tangan ke atas, mulai latihan menggerakkan tangan ke samping, ke belakang, kemudian ke samping ke arah tangan kanan. Rutin dilakukan dan akhirnya sudah bisa saya lakukan. Dan seperti ini pun sangat berat sebelumnya saya lakukan, sekarang sudah bisa. Itu semua karena latihan yang rutin tiap hari, tiada henti, tiap hari. Jika perhatikan tangan saya sudah mulai bergetar, berarti spastiknya mulai muncul lagi. Dan memang selama latihan pemulihan ini, spastik ini sungguh sangat mengganggu proses pemulihan, bahkan membuat jenuh, bahkan membuat capek. Kapan bisa menghilangkan? Tapi semangat pulih, semangat sembuh, menghilangkan semuanya. Harus gerak, tapi terkontrol. Harus gerak, tapi harus teratur dan rutin. Jangan gerak hari ini gerak, besok tidak, kemudian gerak lagi. Hal itu bisa menyebabkan pundak kita, apalagi untuk lengan, kalau jarang digerakkan, itu akan menyebabkan sakit pada saat kita mengangkat tangan seperti ini. Ini saya lakukan jika saya lakukan berulang-ulang untuk membuatnya kuat. Saya selalu menggunakan tangan kanan untuk membantu, terutama membantu untuk meluruskan ke atas. Karena kadang mengangkat, kadang di sekitar siku juga masih bengkok, belum bisa lurus. Tapi karena ini rutin, semuanya bisa teratasi. Saya sudah bisa mengangkat tanpa rasa sakit, bisa olahraga tanpa sakit untuk tangan dan lengan saya. Spastiknya juga tidak terlalu mengganggu lagi karena rutin dilakukan. Kadang setiap hari sekali, bisa 2 kali, kadang 3 kali jika rajin dan ingat. Apalagi pada saat menjelang sore, kadang sudah mulai malas bergerak,
Ingat apa yang bisa ringan kita lakukan. Olahraga yang penting digerakkan terus. Gerakan ini selalu rutin saya lakukan setiap pagi. Ini juga adalah hasil gerakan yang diingatkan oleh fisioterapi di rumah sakit untuk rutin saya lakukan di rumah. Karena sampai saat ini sekali 2 kali seminggu masih mengikuti terapi di rumah sakit. Berharap dari terapi itu ada masukan dari para fisioterapi dengan perkembangan yang saya alami. Dan ini adalah gerakan yang selalu rutin diingatkan untuk saya lakukan di rumah. Gerakan lengan untuk mengurangi spastik, sehingga pada saat spastik berkurang akan lebih nyaman untuk melatih menggerakkan lengan, terutama jari. Jika Bapak Ibu memperhatikan, pada saat lengan saya dinaikkan, jari-jari saya sudah bisa terbuka, yang sebelumnya sama sekali susah untuk dibuka, mencengkeram, dan sekarang sudah mulai bisa mekar. Tangan saya kalau diluruskan, jari-jari saya juga ikut membuka, walaupun memang belum maksimal. Tapi puji Tuhan, buat saya itu sudah kemajuan yang sangat luar biasa, yang selama ini tidak bisa saya lakukan. Ada kemajuan, dan ini salah satu hasil yang saya peroleh sampai saat ini. Setelah 1 tahun lebih saya stroke, tangan saya sudah bisa memutar. Yang agak berat adalah memutar balik, tapi memutar mengikuti arah jarum jam ringan, masih bisa ringan saya lakukan. Tapi untuk memutar kembali itu memang yang masih berat, yang katanya melawan gravitasi, itu yang masih susah saya lakukan. Gerakan ini juga belum maksimal bisa saya lakukan dengan baik. Masih banyak yang bergerak pada saat melakukan latihan ini. Pundak saya masih belum terangkat full, kadang saya membutuhkan bantuan anak-anak untuk menggerakkan. Gerakan ini yang tadi saya maksud, yaitu memutar lengan. Pada saat memutar seperti ini saya masih ringan, masih bisa saya lakukan. Saya lakukan bahkan sampai 10 kali saya masih mampu lakukan. Tapi pada saat balas seperti ini yang kadang berat untuk mengangkat, kadang tidak sampai lurus ke atas. Tapi saya yakin dengan latihan rutin yang saya lakukan setiap hari, saya pasti akan bisa melakukannya. Latihan ini saya berharap saya lakukan untuk meringankan rasa spastik, mengurangi spastik di sekitar lengan dan kaki saya. Ini kemajuan yang saya bisa dapatkan menjelang 1 tahun 2 bulan stroke saya dari tahun 2021 akhir Oktober. Dan saat ini perkembangan yang saya alami seperti ini, kemajuan yang saya alami, ini adalah hasil kemajuan yang saya alami sampai saat ini. Bisa kelihatan di tangan saya sebelah kiri, pada saat saya menurunkan tangan saya, jari-jari saya ikut terbuka, jari saya ikut membuka, tidak mencengkeram lagi seperti sebelumnya. Karena itu teman-teman stroke, jangan pernah padam semangat, harus semangat gerak. Karena gerak itulah, semangat itulah yang bisa membantu kita untuk pulih. Semangat itu akan menjadi sumber pemulihan kita. Ada obat yang memang rutin kita minum, tapi akan lebih fokus untuk mengontrol tensi, kolesterol, gula, dan segala sumber penyakit stroke kita. Tetapi untuk pemulihan pasca stroke kita, obatnya adalah semangat. Semangat dengan gerak terus tiap hari tanpa henti. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan itu semua pasti akan ada hasil. Hasil tidak akan menipu. Jika kita rutin melakukan gerakan, pasti akan ada yang bisa kita panen dari kerajinan itu. Jangan lupa juga untuk proses pemulihan, kita harus mengontrol pola makan. Jangan sampai kita kebablasan makan. Rutin latihan tapi bablas makan juga sama saja. Jangan lupa kontrol terutama untuk makan minyak gorengan yang bisa membuat kolesterol jahat. Itu yang harus kita kontrol. Semangat sembuh, semangat pulih, banyak jalan ke Roma. Jadi jangan khawatir, semua ada jalan. Yang penting usaha. Selamat pagi.